Mari pada hari ini kita sama-sama persiapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena kita percaya Tuhan Yesus mau melakukan suatu hal yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Amin, Bapak Saudara. Boleh berikan senyum dulu ke kiri kananmu, katakan Shalom, apa kabar? Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih pada pagi ini kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan Tuhan berikan. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami mohon belas kasihan daripada Tuhan, kami mohon lawatan daripada-Mu Tuhan untuk menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Menjamah setiap pikiran kami Tuhan, segenap hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu hanya Engkau lah Tuhan yang mampu menjamah melawat setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, membawa setiap doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kami mohon, oh Tuhan, biar Engkau Allah yang menjamah, mengurapi gereja kami ya Bapa. Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh staf penggembalaan, bahkan seluruh keluarga besar Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menjamah. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan selalu Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, Roh Kudus yang menjagai. Dan kami berdoa biar lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ada pada setiap mereka ya Bapa. Visi yang baru Tuhan, pengurapan daripada-Mu ya Bapa. Agar setiap apapun yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, boleh kuasa Tuhan dinyatakan, boleh lawatan Tuhan terjadi. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan di gereja-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang menjamah, mengurapi Tuhan. Agar setiap ibadah ini mendatangkan sukacita bagi setiap kami. Agar setiap ibadah ini mendatangkan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang hadir. Urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Boleh melayani Tuhan dengan penuh kuasa daripada Engkau Tuhan. Terlebih setiap pengurus-pengurus bahkan jemaat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan, oh Tuhan, lawatan Tuhan dalam setiap ibadah kami. Tuhan Allah yang memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang mengurapi setiap kami, setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa ada, oh Tuhan, kuasa daripada Tuhan yang menjamah setiap kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Allah yang memberkatinya. Apapun yang kami kerjakan kedua tangan kami, kemanapun kami melangkah, di situ berkat Tuhan ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan yang berikan kesembuhan. Setiap kami yang berbeban berat Tuhan berikan kami kelegaan Tuhan. Setiap permasalahan kami percaya ada jalan keluar dalam Tuhan. Saat kami mengandalkan Tuhan, saat kami menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus, untuk lingkungan kami, tempat tinggal kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Dimanapun kami tinggal Tuhan, kami percaya Tuhan akan memakai setiap kami menjadi garam, menjadi berkat Tuhan. Supaya oh Tuhan, boleh nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Banyak orang akan melihat kebaikan Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Engkau yang memakai setiap kami, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terlebih bangsa kami Indonesia, kami percaya, kami berdoa. Pemulihan boleh terjadi Tuhan bagi bangsa kami. Oh Tuhan, kesembuhan bagi bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa buat setiap sakit apapun Tuhan, virus apapun, kami berdoa kuasa Tuhan mampu menyembuhkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Kami akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Pemerintahan Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi semua Tuhan. Roh takut akan Tuhan berikan bagi pemerintahan kami, bagi pemerintah kami Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Nama Tuhan yang dipermuliakan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi hikmat Tuhan bagi setiap pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih ada berkat Tuhan bagi bangsa kami, berkat Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mulai ibadah kami. Kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon jamahan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Karena kami percaya saat kami menyembah, meninggikan nama Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi, menjamah setiap kami Tuhan, melawat setiap kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap memulai ibadah kami. Turunlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita buka segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap kekuatan kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Pagi ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Katakan saat ku masuk hadirat-Mu Yesus. Ku masuk ke hadirat
hadirat-Mu. Kami tersungkur dan menyembah Engkau Tuhan. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Oh, ku persembahkan. Ku persembahkan korban syukurku. Kami bawa yang terbaik Tuhan. Yang terbaik Bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk. saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku. Yang terbaik kami berikan Tuhan. Yang terbaik Bagimu. Ku bawa korban syukurku Tuhan. bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Sebab hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya ku bawa Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami Tuhan. Ucapan syukur kami kepada Engkau Yesus. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Sebab hati kami selalu limpah dengan syukur Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tak pernah lelah kami bilang sebab Tuhan baik dalam hidup kami Yesus. Pada pagi ini Tuhan, biar Engkau yang melawat setiap hati kami ya Tuhan. Saat ku masuk di dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Ku tersungkur. ku tersungkur dan sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Lebih lagi katakan, saat ku masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke Hadirat-Mu ku tersungkur. ku tersungkur dan sembah-Mu. Oh, Ku persembahkan korban syukur kami Tuhan. korban syukurku, Yang terbaik kami berikan kepada Engkau Yesus. terbaik Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan Bapak Ibu sedang untuk bangkit berdiri. selamanya Ku bawa Tuhan korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. kudus-Mu Tuhan. Bapak, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik bagi kami Yesus. Haleluya. Pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus baik bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh haleluya. Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban syukur kami Yesus. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
hatiku limpah dengan syukur Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bapa, hati kami limpah dengan syukur Yesus. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik Selamanya kami mau mengucapkan syukur kami Tuhan. bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya Yesus. Pada pagi ini kami menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Tak pernah terbatas kuasa-Mu Tuhan yang melawat setiap kami Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu yang begitu besar menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Buat semua yang telah Kau lakukan bagi kami. Haleluya. Tak pernah Engkau meninggalkan setiap kami sedetik pun Tuhan dalam hidup kami Yesus. Sungguh kami kalau boleh ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah penyembahan kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena ego kami Tuhan. Bukan karena kesombongan kami Tuhan Yesus. Tapi sebagai bukti kalau kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kalau kami gak bisa, gak sanggup Tuhan hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali katakan hatiku limpah dengan syukur Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami siap untuk memuji Tuhan, sebab kami tahu tak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap muji Tuhan. Setiap jemaat Tuhan siap muji Tuhan, katakan amin. Saya percaya bisa lebih antusias lagi. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian bagi Engkau Tuhan. Amin. Kita siap semangat untuk memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. So kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab Allah sanggup. Amin. Yuk. Mari dengan antusias kita bertepuk tangan yuk. Katakan, Mana dilihat mata
mata yang tak yang tak pernah pernah didengar telinga. Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Amin. Bagi yang mengasihi. Kalian katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak Yo, pernah dilihat mata, kami percaya Tuhan yang terbaik yang tak apa yang pernah didengar telinga. Oh, yang tak pernah timbul dalam hati kami Tuhan. Hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari katakan sebab alasanku Alasanku melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya. dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara Tuhan. dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dengan antusias nyanyikan pujian apa yang tak pernah Pernah dilihat mata. Mari jemaat Tuhan dengan antusias katakan yang tak pernah. Amin Yesus. Yang tak pernah. Amin. Sebab alasanku, yo. Alasanku melakukan segala Tiada yang mustahil perkara Tuhan. dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak Kuasamu tak pernah berubah. berubah Tuhan. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak Biar musik memuji Tuhan, yo. Haleluya. Kata alasanku, Alasanku yeah. melakukan segala perkara Dulu, sekarang dan dulu, selamanya. sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara Amin. dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan Amin. segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara Amin Tuhan. dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak Dulu, sekarang. dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan tepuk tangan saudara-saudara buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dapat aku miliki di dalam hidupku,
rencana-Mu, Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. amin Tuhan Yesus. Oh, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya ada rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun satu hal kami tetap percaya Tuhan. Hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Lebih lagi walau ku tak dapat melihat, meskipun semua belum terlihat Tuhan jalan-Mu ya Bapa. Namun kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan yang terlihat tidak baik Tuhan, tapi kami percaya rancangan-Mu bagi kami Yesus. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, hatiku tetap memandang padamu. Oh, namun hatiku tetap memandang padamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Oh, Kau ada untukku. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami masih boleh memuji, kami masih boleh memuliakan nama Tuhan pada saat hari ini. Sebentar lagi Tuhan Yesus, setiap kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kami, boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami siap untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom saudara. Senang sekali rasanya kita masih boleh beribadah hari ini, ya walaupun dalam situasi masih online seperti ini ya, di jam 5 sore atau di ibadah sore, tapi saya percaya ini tidak akan mengurangi keantusiasan kita, semangat kita dalam menerima firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah tentang peduli.
Tema firman Tuhan adalah tentang peduli. Kita mau buka sama-sama yuk ayat firman Tuhan hari ini di Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Mari saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh membuka Alkitab di Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kita akan membaca bersama-sama saudara. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh simak semuanya. Ayat ke-25 mulai. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dari siapakah sesamaku manusia?" Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat ke-34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara tahukah bahwa di masa pandemi ini memang hal yang paling sulit kita lakukan adalah peduli. Mengapa? Karena setiap orang pada saat-saat ini membutuhkan yang namanya pertolongan. Sehingga kelihatannya mustahil buat setiap kita untuk peduli dengan orang lain sedangkan kita sendiri dalam kondisi kesusahan. Tahukah saudara bahwa kenapa cerita ini begitu menarik gitu saudara? Karena orang Samaria yang disebutkan di sini sebenarnya itu punya histori atau hubungan yang buruk dengan orang Yahudi saudara. Nah mungkin di antara kita sering dengar kisah ini, sering dengar cerita ini. Tapi apa sih yang membuat orang Samaria itu begitu dibenci atau orang Samaria dan orang Yahudi ini nggak bisa akur gitu loh istilahnya. Nah kenapa? Karena orang Samaria ini sendiri adalah orang yang sebenarnya dulunya orang Yahudi juga, tetapi akhirnya mengalami sinkritisme atau mengalami pernikahan campuran, dan pada akhirnya pernikahan campuran ini mereka menikah dengan orang-orang yang masih menyembah berhala gitu loh. Dan otomatis kehidupan orang Samaria ini mereka menerima kitab Taurat, tapi hanya kitab Pentatek atau 5 kitab di awal kalau yang kita tahu dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Mereka hanya terima kitab itu tapi enggak dengan kitab nabi-nabi yang lain gitu loh. Kemudian kedua, mereka masih mempertahankan penyembahan berhala mereka juga, sekalipun mereka sendiri juga ya percaya Taurat juga gitu loh istilahnya. Nah sehingga ini yang menyebabkan juga orang Yahudi dengan orang Samaria itu nggak bisa bersatu. Ibarat itu kayak kucing sama anjing gitu loh. Nah kalau kita lihat kemungkinan untuk menolong satu dengan yang lain itu sangat bahasanya sangat tidak mungkin sekali. Tetapi kita mau belajar sesuatu dari ayat firman Tuhan hari ini gitu loh. Kenapa sih kita harus peduli? Kenapa sih kok banyak orang hari-hari ini justru nggak peduli sama sekitarnya gitu loh. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Karena kalau kita lihat di ayat sebelumnya kan dibilang tadi ada seorang imam dan ada seorang Lewi yang lewat. Tetapi mereka tidak menolong si orang Yahudi ini. Justru malah lewat dari seberang jalan. Artinya dilewatkan gitu. Nah kita mau belajar sama-sama. Poin pertama, mengapa banyak orang yang tidak peduli? Kenapa banyak orang yang tidak peduli? Poin yang pertama saya mau bagikan adalah karena banyak orang yang menganggap firman Tuhan atau firman-Nya hanya sekedar tradisi dan tidak atau bukan menangkap esensi. Ini menjadi penting saudara. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang baca firman Tuhan, iya baca. Tapi esensi dari firman-Nya Tuhan itu kita nggak lakukan dengan baik gitu loh. Oh ke gereja sekedar tradisi. Tapi kayak esensi kenapa kita beribadah di gereja, kita justru nggak mengetahui atau memahami dengan benar gitu loh. Firman Tuhan bilang kita harus mengasihi, oh iya mengasihi.
ya cuma sekedar kayak pengetahuan, tradisi aja. Oh iya kalau Natal bagi-bagi kado gitu kan. Oh iya kalau ada orang susah ya kita tolong. Tapi gak mengerti esensinya, mengasihi yang bagaimana. Dan Yesus di sini membuka hal yang luar biasa. Mengasihi sesama manusia yang benar-benar luar biasa. Karena yang nanya ini saudara tadi kalau misalkan kita lihat di ayatnya yang di awal, ya di ayat yang 25, seorang ahli Taurat loh. Ahli Taurat ini ngerti sebenarnya, dia tahu, dia paham. Tapi kenapa dia nanya ini? Satu, dia memang pengen mencoba Yesus gitu loh. Tapi di sini Yesus mau kasih tahu bahwa orang-orang ahli Taurat ini ngerti firman Tuhan. Maksudnya ngerti Taurat, tapi cuma itu kayak tradisi, kayak cuma hal yang dilakukan keagamaan aja. Tapi kamu nggak ngerti secara esensi atau arti yang sesungguhnya gitu loh. Dan ini yang harus kita hindari saudara, sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita menganggap firman Tuhan itu hanya sekedar tradisi. Tapi kita nggak ngerti secara esensi. Kita baca firman Tuhan, iya kita baca, setiap hari kita baca. Tiap pagi saya baca. Kalau nggak, bahkan ada kayak ada maksudnya beberapa teman saya gitu ada yang ekstrim juga ya, dalam arti gini, no Bible, no breakfast gitu kan. Nggak ada baca Alkitab artinya tidak sarapan maksudnya secara jasmani. Nah itu penting banget gitu loh, memang sebenarnya penting. Tapi yang jauh lebih penting dari situ adalah ketika kita baca firman Tuhan dan kita ngerti esensi dari firman Tuhan itu apa. Jadi nggak sekedar cuman baca, tapi ngerti gitu loh. Oh susah banget, Rif, kalau misalkan kita baca firman Tuhan kan kita tidak mengerti. Oke, kita tidak mengerti. Tapi alangkah lebih baik makanya kita ketika membaca firman Tuhan, kita coba dalamin, kita renungkan. Apa sih kata Tuhan lewat firman itu? Jadi gak sekedar asal baca, ngebut yang penting habis gitu loh. Tapi kita paham. Dan kalaupun kita gak paham, kita kan bisa cari. Bisa tanya bahkan ke gembala, ke pemimpin sel kita gitu kan. Apa sih makna firman Tuhan ini gitu loh. Dan itu penting banget supaya setiap kita menyadari jangan sampai kita seperti ahli Taurat ini. Tahu firman Tuhan, tahu ngerti semuanya. Maksudnya tahu dalam arti secara pengetahuan. Tapi esensinya kita kurang paham atau bahkan nggak paham. Kita nganggap itu semua hanya sebagai tradisi aja. Menarik kan kayak selama ini, oh iya ini jadi bahan pembelajaran saudara. Bahan perenungan buat kita semua jemaat bahkan termasuk saya. Apakah selama ini saya memahami firman Tuhan hanya sebagai sebuah tradisi, sebuah kitab yang ada tulisannya doang, hanya untuk buku bacaan kayak gitu, atau saya ngerti maksudnya firman Tuhan itu apa. Dan ketika kita ngerti maksud firman Tuhan atau esensi dari firman Tuhan itu apa, percayalah kita gak akan jadi orang-orang yang cuma dengar, yang cuma baca, tetapi kita menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Poin kedua yang mau saya sampaikan adalah kenapa sih banyak orang yang tidak peduli. Kenapa pada akhirnya orang jadi gak peduli satu dengan yang lain dari pembacaan kita hari ini. Karena banyak orang yang tergerak namun tidak bergerak. Saudara, tergerak dengan bergerak itu adalah dua hal yang berbeda. Di ayatnya yang kalau kita baca tadi di ayat yang ke-33 ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, saya percaya kalau dia cuma tergerak doang di sini, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi luar biasa sih orang Samaria ini, dia bukan cuma tergerak oleh belas kasihan, tapi dia bergerak. Dari mana kita tahu bergeraknya? Ayat selanjutnya itu langsung, ia pergi kepadanya. Artinya dia nggak cuma stay, cuma tetap di tempat, tapi dia jalan ke situ, dia bergerak, pergi membalut lukanya, menyirami dengan minyak anggur, bawa orangnya itu naik ke atas keledainya, dirawat, bahkan yang tadi lebih luar biasa di ayat yang ke-35, ke pemilik penginapan dikasih 2 dinar, kalau kamu belanja lebih daripada itu, you bilang, saya akan ganti gitu loh. Ini penting, kenapa? Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang cuma tergerak, tapi gak mau bergerak. Berapa banyak di antara kita gitu, ketika ada orang yang kesusahan, kita cuma bisa, aduh saya kasihan ya, iya saya kasihan ya. Tapi giliran ditantang untuk ngebantu, oh ya udah, kamu dulu aja yang ngebantu gitu. Sering banget gitu kan, kayak ketika saya lagi punya misi sosial sama teman-teman gitu kan. Oh kita mau, ini nih kita mau buat misi sosial, kita mau berbagi gitu kan. Nah ketika berbagi otomatis biasa ya, Bapak Ibu mungkin pernah ngalamin juga. Kan selalu supaya kita bisa berbagi ya wajar, apa-apa perlu duit gitu kan. Kita perlu dana nih untuk menyokong kegiatan sosial kita. Langsung dong biasanya di list gitu ya. Di list kayak siapa yang yang pengen nyumbang gitu kan. Oke kita akan buat pembagian, misalkan pembagian sembako gitu kan. Buat orang-orang yang susah. Nah yuk coba di list siapa yang mau ikutan nyumbang gitu loh.
Kalau udah kayak begitu, percaya saudara, itu satu grup WhatsApp yang isinya 50 orang, paling yang responnya cuma 20 gitu. 20 aja itu udah bagus banget gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang tergerak, tapi mereka malas bergerak gitu. Ngerti ya saudara ya? Jadi tergerak gak hatinya? Pengen sih bantu. Cuma begitu disuruh bergerak, ogah. Kebanyakan alasan. Aduh duit saya gak cukup. Padahal gak ditulis loh minimal berapa gitu loh. Waktu pas saya itu gak ditulis minimal berapa, cuma dibilang yuk sebisa mungkin bantu. Ya kita bisa bantu sekian puluh ribu, ya bantu segitu. Artinya apa? Kita melakukan. Gak cuman di mulut aja. Saya mau katakan saudara, orang tergerak, tapi kalau gak bergerak buat apa? Dan alasan yang buat kita kadang-kadang tidak bergerak adalah karena kita kebanyakan alasan. Pengen nolong, cuman besok lah, entar lah, tunggu saya kaya lah, gitu kan? Atau tunggu dia sampai susah lagi gitu. Kita masih belajar saudara seperti orang Samaria ini. Secara manusiawi, maksudnya gitu kan, secara sejarah, secara histori, orang Samaria ini kalau ngeliat orang Yahudi lagi begini, aduh, gak usah ditolongin mah, kayaknya wajar-wajar aja buat dia. Kenapa? Musuh bebuyutan, istilahnya. Gak bisa bersatu. Tapi kerennya ketika dia tergerak oleh belas kasihan, dia langsung bergerak saudara. Dia langsung tolong itu orang Samaria. Bahkan nolongnya tuh gak nanggung-nanggung. Nolongnya gak nanggung-nanggung, bener gak? Dikasih siram minyak anggur, terus kasih kamar, dikasih duit jatah buat si orang pemilik penginapan. Bahkan kalau kurang disuruh ngomong. Apa gak keren saudara? Saya bukan mempermasalahkan kayak kita harus besar ngasihnya. No, enggak. Tapi seberapa cepat atau seberapa mau kita bergerak. Jadi ketika kita mulai bergerak, sesungguhnya kita sedang mengasah diri kita supaya kita makin peduli sama orang. Dan hari ini kita mau belajar dari kisah ini. 2 poin aja saudara. 1, kenapa orang gak peduli? Karena mereka menjadikan firman Tuhan sekedar tradisi dan bukan sebagai sekedar tradisi, bukan esensi. Yang kedua adalah karena banyak orang-orang yang cuman sampai tergerak, tapi mereka gak mau bergerak. Dan pada akhirnya saudara ingat, di ayatnya yang ke 36, Yesus kan ngomong, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ahli Taurat itu bilang, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. At the end saudara, saya mau katakan, Yesus menyuruh kita untuk mengasihi sesama manusia. Bukan manusia yang sama. Nah, apa maksud saya saudara? Yesus mau kita mengasihi sesama kita manusia. Bukan manusia yang sama. Berapa banyak di antara kita yang hari ini terkotak-kotak. Kalau mau nolong, kalau dia nggak seagama atau misalnya sama-sama orang Kristen, nggak usah ditolong. Bahkan yang lebih ekstrim lagi kadang-kadang kalau dia nggak satu suku sama kita, jangan ditolong. Mendingan kita nolong orang-orang yang sesuku aja sama kita. Saya mau katakan saudara, firman Tuhan katakan, Yesus bilang, tolong sesamamu manusia. Bukan manusia yang sama. Bukan yang sama-sama kita anak Tuhan. Nggak sekedar itu, berarti kalau di luar Tuhan kita nggak boleh tolong. Kita juga harus tolong, karena memang kita ada kemampuan ke situ. Tapi itu kedua, kalau misalkan nggak sesuku sama kita, nggak usah ditolong, nggak apa-apa. Padahal kita punya kesempatan untuk menolong. Hal-hal seperti ini harus kita dobrak saudara. Kita mesti ajarin. Jangan sampai kita yang katanya orang Kristen punya kasih, tapi pada ujungnya praktek kasih kita kalah dengan orang-orang di luar sana. Apalagi terutama di masa-masa pandemi kayak begini saudara. Yuk mulai belajar. Sekali lagi saya mau katakan saudara, peduli dengan orang lain bukan bicara masalah materi. Sekali lagi, peduli bukan bicara masalah materi. Beberapa waktu lalu pun saya juga pernah saudara melakukan ketika saya belajar untuk peduli. Secara materi saya kurang gitu loh. Saya tahu kan lagi masa pandemi ini banyak orang yang jualan, benar nggak? Nawarin ini, nawarin itu, barang A, B, C, D. Saya sadar saudara, saya juga lagi kesulitan secara keuangan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau saya paksakan diri saya untuk membeli semua produk-produk yang dijual teman saya, habis, keluarga saya nggak makan istilahnya. Tapi saya berpikir, Tuhan saya mau belajar gimana caranya saya bisa peduli, bisa nolong orang lain, tanpa saya harus membeli semua barang mereka. Karena amsyong saudara, bener nggak? Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak, kayak kita anak-anak muda yang kemarin di masa pandemi kan ditawarin, ya kalau nggak dibeli nggak enak, gitu nggak? Kalau nggak dibeli nggak enak. Tapi satu sisi kalau kita beli, kita pusing nih besok makan apa. Nah, kita masih belajar saudara. Ketika itu saya cuma berpikir gini, Tuhan saya mau peduli sama mereka nih, saya pengen bantu mereka. Tapi kalau saya beli, uang saya nggak akan cukup. Terus Tuhan kasih hikmat gitu. Saya kan bisa desain gitu loh. Saya kan bisa buat grafis yang oke lah gitu kan.
Walaupun maksudnya nggak seoke-oke yang lain gitu. Seenggaknya saya punya kemampuan untuk itu gitu loh. Kenapa tidak memanfaatkan kemampuan saya yang tadi? Akhirnya saya ngomong sama mereka, kalau misalkan ada yang pengen diminta dibikinin spanduk gitu kan, atau dibikinin kayak banner-banner buat di Instagram, Facebook, saya bantu. Saya mungkin nggak bisa beli produk kamu, tapi izinkan saya membantu dengan cara seperti itu. Dan saudara, saya senang saudara. Kenapa? Ketika itu banyak, ada orang-orang yang memang, iya saya pengen jualan sayur, tapi saya pengen kelihatan tampilannya menarik, saya bantu desain gitu loh. Ketika saya share, puji Tuhan saudara, dia bisa bikin spanduk, dia bisa taruh depan rumahnya, dia bisa promo by WhatsApp ke teman-temannya. Dan buat saya itu saya senang banget gitu loh. Kenapa? Saya udah membantu, saya udah tolong dia. Dan hari ini saudara, apa yang ada sama kita? Ayo, mulai belajar. Kalau saya cuma bilang saya tergerak doang, tapi saya nggak bergerak untuk tolong mereka, saudara, kita akan jadi orang yang nggak peduli. Pandemi ini nggak akan dalam waktu singkat berakhir saudara. Ini mungkin bisa panjang istilahnya. Tapi saudara, yuk, dengan meningkatnya, maksudnya situasi saat ini yang makin nggak karuan ini istilahnya, kita mau tingkatkan juga kepedulian kita sama orang lain. Belajar yuk peduli sama orang lain. Jangan sampai ujung-ujungnya kita jadi orang yang tidak peduli dengan sekeliling kita. Ujung-ujungnya kita yang katanya agama yang mengajarkan kasih, Kristus yang mengajarkan kasih, kita nggak praktekkan kasih itu sama orang lain. Dan itu dimulai dari setiap kita. Tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami mau belajar peduli dengan orang lain Tuhan. Kami mau belajar bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar hanya kami dengar, tapi kami mau belajar lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang bukan cuma sekedar tergerak, tapi bergerak menolong orang lain. Bergerak untuk menolong orang-orang yang kesusahan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Terima kasih Bapak yang baik, biar firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Akhirnya Inius kembali hadir untuk kita semua. Jemaat Tuhan, kalau selama pandemi COVID-19 kita selalu ibadah online di rumah, di mana video ibadah yang kita tonton harus melalui proses syuting dan juga editing. Nah, kira-kira jemaat Tuhan mau tahu apa saja yang terjadi di balik layar selama syuting? Check it out! Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world's Oke, kamera roll. Action. Lu mau gimana sih? Lu mau gimana sih? Roh Kudus diturunkan bagi setiap kita. Roh Kudus yang termanis, Roh Kudus yang sangat Salam jemaat Tuhan. Mulai dari doa lagi berarti. Iya. Oh, ini mulai dari Iya, doa. Aduh. Belum nafas. Kami percaya bahwa ulang lagi. roll. Action. Ya, siapa yang Mari kita ambil waktu menyembah kepada Tuhan. Kita akan berdoa, saya ajak kita tundukkan kepala dan kita menyanyikan suatu nyanyian kita, yaitu Ku tidak takut sebab Kau. Nah, itu dia kejadian-kejadian lucu yang terjadi selama proses syuting. Luar biasa banget ya jemaat Tuhan.
Dan kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada tim Epic Media serta tim Praise and Worship yang telah melayani selama pandemi COVID-19. Semoga semakin maju dan Tuhan Yesus memberkati. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali katakan, kau Allah yang menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau Tuhan yang selalu menopang setiap kami Yesus. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan segala yang kami butuhkan Tuhan. Kau yang menyediakannya ya Bapa. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau Allah yang selalu setia bagi kami Tuhan. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya, haleluya Yesus. Kau Allah yang setia bagi kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan yang Allah percayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah mancarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu dan tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan,